Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyat wal arbaun ila idza arada Allah bi 'abdin khairan faqahahu fid din wa zahhadahu fid dunya. Wal maqalatu te makalah al hadiyat kang nomor 1 wal arbaun lan nomor 40. Makalah ke-41. Utai makalah ngene kila den dawono apa dawuh idza arada Allah bi 'abdin. Idza arada nalikane ngersakno sapa Allah apa ngersakno bi 'abdin ing Allah. Dikersakno khairan ing kaapian. Manane kaapian teng mriki kamilan tegese kaapian sing sempurna. Faqahahu mongko maringi paham sapa Allah taala hu ing abet fitine ing dalem babagan agama. Manane agama ai fi usulihi tegese ing dalem dasar-dasare agama wa furu'ihi lan cabang-cabange agama. Nomor kali wazahhadahu fid dunya. Lan maringi zuhud sapa Allah ing abet fid dunya ing dalam babagan dunya. Dunya sing kanggo dunya ja'ala tegese gawe sapa wa taala qalbahu ing atine abet digawe khalian ingkang persepen. Niku maf'ul sanine ja'ala. Ja'ala tegese gawe sapa wa taala qalbahu ing atine abet digawe khalian ingkang persepen mimma sing perkara kholat kang sepi minggu sanging mapo ya tuhu tangane wong. Manane atine iku sepi sangka tomak ning donya sing tangane sepi, maksudnya menghilangkan tomak dari sesuatu yang tidak milik apa? Miliknya. Tapi kalau kadung jadi miliknya ini dikelola secara baik karena nanti kalau enggak dikelola ada hisab. Jadi manane tidak kholian ya. Allah. Atine iku sepi sangka tangane sing sepi, maksudnya orang lola, orang mikir barang yang mboten gadane. Ora kaya melarat model Indonesia, jadi dene ra iso tasarruf, bayang nak jadi sugih nasarufno. Dadi kacau. Wa bassarahu lan meruhna sapa Allah taala hu ing abet diweruhna bi uyubi nafsihi ing cacat-cacate kok FF awak dhewe ne. Wal maqalatu saniyah wal arba'un te makalah sing kaping 7 wal arba'un lan 40. Ar-Rasulillah saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Utai maqalah iku ngene, annahu qala. Utawi utai maqalah iku an Rasulillah annahu qala sami mawon. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Hubbiba dan senengno ilayya maring ingsun. Ya semua riwayat itu redaksinya hubbiba. Mboten ahbab tu hubbiba. Hubbiba dan senengno ilayya maring ingsun min dunyakum saking urusan dunya sira kabeh. Mahbubatikum tegese barang-barang sing mbok senengi sira kabeh. Mimma sangka apa wae bena samawati kang antarane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Apa sing disenengno ning aku salasun apa barang telu. Siji atibu iku wewangen. Wonten kiye maca at-thayyibu barang sing apik. Isi masyhur niku tip. Misale wonten masaya sing maca at-thayyibu ya asal mergo maknane at-thayyibu barang sing apik. Abu Mumin niku maca napa? Atib. Sanad kula piyambak nggih macane atib. Sing mau waca bang toyib ngono apa niku. Wan nisa'u lan wong wedok. Wajilat lan den gawe apa qurratu aini, apa ketenangan ati ingsun utawa mripat ingsun maknane ketenangan jiwaku utawa kahananku. Aku tenangnya awakku digawe fi sholat ing dalem salat. Wa hadhihi fi solutai kah keadaan, utai kilah pira-pira khosal allatika. Waqa'at kang tumiba polati li Rasulillah kedue Rasulillah sallallahu alaihi wasallam oleh sat ora ana apa hadhihi fisol minat dunya sanging dunya fi syai'in ing dalem babar pisan. Li annaku lama kron sak temne perkara kana kang ana apa magulillahi kagungane Allah taala iku lesa ora ana apa makana lillah minat dunya saking dunya. Kala dikene wong labuda kang ora ana tan keromroid maujud kang selalu sapa dadi labuda selalu ya minu sangi ladi minal putih rupane kala dikene perkara labuda kang tan kena ora apa ladi maknane wajib terjadi minu sangi ladi ya rupane minal putih saking anane pot makanan pokok wal maskani lan panggonan pokok misalnya wal malbasi lan pakaian pokok. Kama kala kala daun kuwi masuk Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi fil majalis ing dalam majalis Ar-Ra'iqah ing dalam kitab Al-Majalis Ar-Ra'iqah.
maknane biro-biro madfis ar-ra'iqah kang apik. Ra'iku apik sing cumleret apik sing barokah nur itu. Niki kula terangno nggih, kula akhir-akhir niki kula hampir mun 7 tahun lebih mungkin. Kula nu pun putus asa nak dunia itu sama alumni syariat itu. Kula baleni kula nggih kula. Hanya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang pulau dalam berpendapat. Ini bagus ya. Bagus dalam konteks menjagani nak salah itu, yang salah ya dia. Rungokno ya. Banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini min muqaddimihim ya. Yang garis ini paling depan itu Sayyidina Umar. Kalau ada pendapat istimbat atau mafhum, itu dia meredaksikan pulau atau saya. Ada beberapa ulama dan ini juga diikuti mayoritas juga yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita atau kami. Nah ini saya cerita rumah mau, sampean boleh gak sependapat karena ini masalah-masalah istimbat. Ketika Mbak Najwa Shihab putrinya Pak Quraish itu datang ke sarang itu ada Mbak Mun, ada Gus Zufur, ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. Beliau muji abahnya Pak Quraish itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Quraish itu Habib, tapi nggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu diantara sifat yang beliau puji. Dua, abah saya itu nggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Pernah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya, makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita, karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua. Tentu itu hak beliau ya, cara pandang seperti itu. Dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilbaban, jadi terus. Nanti kok Gemang Mustafa sing ra ikhlas itu. Ini jauh sembrono, itu bersuan baik, gedeng putune dosa. Kan bersuan yang Medina, karena oleh. Setelah itu ada beberapa hari, beberapa bulan. Kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya. Maksudnya saya di antara yang diminta ngisi. Saya bilang begini, itu hak beliau beristihad begitu. Pak Quraish beristihad begitu itu hak beliau. Tapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istimbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini, kecuali yang mansus ya, masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini qala Allah Ta'ala, ini dari Rasulullah, ini dari ulama, boleh karena mansus dan sudah tadi apa saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu, kenapa? Misalnya saya mengatakan gini, "Cung, sing apik nak istighfar waktu sahur." Saya pede saja, tidak perlu mengatakan saya karena ayatnya jelas wabil ashari yasbum yastaghfirun. Dan Quran apa hadisnya jelas anzilu rabbuna kulailatin idayaqon apa sulusullah. Tapi kalau tradisi-tradisi kayak aku ngenyek Mustafa itu kan gak mesti bener. Ngelem mari ujub, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni terus pokok aku diadab ngenyek Mustafa apa bener orang. Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini. Di Fathul Bari itu ada perdebatan nanti beberapa kuras. Dan saya dulu ikut Fathul Masail ya, ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia. Itu Kiai Fuad, pertanyaannya gini, boleh enggak seorang dai atau penulis atau apa saja menulis di koran 1-2 ayat untuk memperkuat makalahnya? Kan mungkin Anda nulis di koran, Jawab Pos atau apa saja. Kamu jadi kebetulan ada rubrik untuk apa? Kamu atau di beberapa jurnal. Kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang tulis ayatnya ini di qauli ta'ala ini. Dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya koran kan dipakai bungkus kacang.
Atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja. Padahal itu nanti ada ayat apa? Quran. Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena pasti arahnya ke ihanah. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa? Kacang atau ditumbuk saja di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk sesuai ono tanggane njaluk. Gak ada koran kata, ada. Niki kula badhe syukuran nggih ujukan ngaji sore ini. Digono pangan. Iku bungkuse ono ayat apa? Itu ya boleh. Ulama ini tipikal ikhtiyat ya. Dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh karena li hajatid dakwah. Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi, apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, diambungi, dikasih minyak, meskipun nggak mau apa Islam. Sebagian tersinggung, surat langsung apa? Mazakahu kullah apa? Membazak, diubah, sobek. Nah seperti ini kamu nggak boleh pede. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata, paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Kena muni haram cek goblok ke wong hadis iku ning tareh. Berarti kedarane apa yang dilakukan Nabi itu salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir. Mulane ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, muni haram, dosa gede wong riwayate jelas Nabi itu nulis ayat di surat dan potensinya juga ihanah. Potensi ya ada mesti. Mergo nek mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Misalnya orang mabuk, sekarang mabuk pakai ayat Quran. Eleng le ayat iki pakai nol. Bocah goblok e ngono iki ya ora potensi jenenge napa? Yakin apa? Nah, seperti itu, kalau dalam konteks seperti itu, sebaiknya ulama bilang saya. Wa indi kada, makanya di mu'in, di beberapa fikih, wa indi kada, wa aqulu ana kada. Karena nggak mungkin seperti ini nggak diserang pihak lain atau kemungkinan disepakati kan nggak mungkin. Karena ini istimbal, semuanya berpandangan sendiri-sendiri dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri. Nah, makanya di Mu'in sering ada pendapat la'an al-qoboha ta'ala begini, saya ketemu Allah siap dengan pendapat ini. Nah, itu karena dia merasa pede tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? Jagani kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah ini penting saya utarakan karena nanti kamu dalam maknani Quran atau maknani hadis yang kesimpulannya, saya ulang lagi, yang apa? Kesimpulannya itu kita tidak pernah bisa yakin benar meskipun teksnya mesti benar. Misalnya gini hadis ini gak bersamaan melek huruf benar, melek ijtihad benar, awas ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Teks aslinya di Bukhari saya apa? Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang digedaki Allah baik pasti ditakdir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahannya mana seperti mbok takono sarjana sing anyarani iso basa Arab lah mesti ngerteni seperti itu. Oke itu benar terjemahan, tapi nak mbok mafhum berarti wong nak rapati alim yo rapati dikersakno Allah apik. Oh itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kada alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafah Anda. Nggih mboten. Kula balen yo tak hadis kan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki dia baik pasti ditakdir alim. Gamane faqihu fiddin ditakdir alim. Terus mafhume piye? Nah Allah orang ngersakno dekne apik ditakdir ora alim. Berapa juta yang jadi korban mafhum itu? Ya ada. Itu mafhum itu tidak harus terjadi. Misalnya gini, saya bilang gini, dong kena kepengen alim ngaji Gus Bahak, kena kepengen ahli swarga ngaji. Sing tetap ngaji ahli neraka ya akeh soe suul khotimah. Wong kok bajingan ngono, sok kan neraka. Iso wae dekne Gusti khotimah kan ya ora mesti kabeh donya, malah ora usah mafhum. Ngger ngomong ya ngomong ae, ora usah mafhum-mafhuman. Dong nak kepen wareg mangan. Kadang mangan malah mati loh, keselak. Jadi mafhum itu barang yang enggak mesti, makanya enggak usah kecangkeman muni
Mafhum, mulane donya iku rusak. Mergo anggere wong kakean mafhum. Masuk wong seneng bojo barang. Garing bojo-bojo sigaring jiwa. Mulane wong ora di bojo ku lara kabeh. Sing di bojo luwih lara ya akeh. Ora usah ngono, ora usah kecangkeman gawe mamnak ngomong ae tapi ora usah. Ya nek lagi seneng presiden saiki, aku gak sembayang ngono presiden wong iki kacau Indonesia. Sing lagi seneng Pak Harto muni ngono, lagi seneng Pak Harto. Rasa muni ngono, wis muni ngene, negara iku ono presiden penting. Lah sing sapa? Pokoke sing presiden. Lha iku sing dipahami wong fikih. Lan wong fikih iku presiden semua dihormati mergo ulil amri. Tapi kan nyebut wonge ra gelem dene. Perkarane mafhum, napa? Perkarane napa? Mafhum. Faham sing lho maksud? Nabi nyurati Raja Muqawqis, Raja Hiraql. Iku jelas kabeh tek tarikh nerangno nek Nabi ku nyurati. Sono ulama cara pandang iki bukti nak dakwah iku oleh nulis Quran senajan to potensi ihana dilajahno. Iku ora omongane ulama, Nabi kan gak ngendikan ngono. Paham ya? Ya wis dekne ngomong ngono ya keben wong dekne ulama ya pinter mabung, tapi ya barno. Paham ya? Terus kowe ana ulama ikhtiyar, iku nabi. Nabi, kowe ora nabi, sekaruan ning koran iku. Siji niatem yo ora dakwah golek royalti. Dadi sekali dosa ya dosa tenan wong niate yo elek tenan golek duit. Misale lho, iki cerita-cerita. Nak nabi kan wong ikhlas, sehingga misale ana masalah sumput wong ikhlas. Iwak tunggale ki dakwahi rondo ayu. Nabi dakwahi rondo ayu mesti bener. Ulama dhisik mesti bener. Mergo niate dandani ben ora dibina wong fasik. Lah aku niate kan tuh. Ben ora kecekel wong li. Iya. Ya misale kita bedheki ya. Bocah diwarai istiadat kok dorangan. Tak wari pinter. Ana rondo ayu, rondo ayu. Nak dibaro kiai potensi disekati wong fasik. Pengedar narkoba dadi sarang maksiat. Terus kowe iku kiai. Ya kiai ngene iki ya kusuk sakmene iki manem ya sakmene iki. Terus tak Gus, apike kula terjun dakwah. Gayane takok tapi wis keputusan. Ya kadang wong takok iku ora mau gaya-gayanan kok. Ape nimpakno dosa ning sing ditakoki. Artine wis yakin, no? Yakin perlu merebut. Kula bolak-balik kiai batu ya, Gus. Nompo asal negara atau negara ansal mboten. Aku wis terus nek kelakuane ya wis nompo. Cuma kok nak nompo sing dienggo dalil jare Gus Bak apa-apa. Padahal aku ora dikai, akal-akal. Utek ngono ora akeh. Wis biasa utek ngono Gus. Aku wis kiai suwi kan kelakuane wong sapal. Kula bali-bali ya ana rondo ayu. Ayu tenang. Cara istihad itu ya mirip-mirip tenang. Kan potensinya diperebutkan orang fasik. Nanti potensinya juga nanti pengedar narkoba atau bermaksiat. Kamu sebagai kiai mikir, ini desa saya harus saya dakwai. Nah, tak dakwai aku kan stabil, negara terkendali, samar ma'ruf nahi mungkar. Oke, pertama mungkin ya ikhlas lah. Jadi kiai menang pertama ya ikhlas. Baru suwe-suwe kok, apa kena wong liya kan yo ora trimo. Nah, di perjalanan dakwah ini ketika ono harame, misalnya kayak mulai bedo, mulai nikmati dengan syahwat, mulai macam-macam, kan mulai ono dosa nih. Saya yakin nak terima kiai ditulis dosa berpunya. Karena motifnya kadang khawatir kena wong liya. Kamu jangan menyamakan dengan Nabi dakwah Nabi Sulaiman, ben rosikile bareng itu bedo. Terus kiai to. Lho gak padha-padha. Nabi Sulaiman yo cara Nabi ya masalah lho. Nabi Sulaiman dakwah Bilqis, wahyu. Cuma dia orang sing raster, dari haji kok sikile jare ono apa gitu. Orang muru lagi besar rol. Tapi ku nabi loh, orang kiai nabi. Singkat cerita, nak ngongkon nyincing nabi kok ngongkon nyincing. Tapi nak ora roh gajel. Singkat cerita Nabi Sulaiman ku nabi kondang gawe apa? Lataran gawe istana sing sangka napa? Kaca. Kaca terus ngisore ku ono banyu. Pokoknya kesane itu banyu. Ya Allah. Singkat cerita dene lunggone istana Bilqis liwat nyongkone banyu dicincing. Ya akhirnya roh. Apalagi jare lapa-lapa. Roh iku jarak-jarak kok direkayasa sampai ngono kok gak jarak. Tapi Nabi Sulaiman kan nabi. Nafsune mbek dakwahe mbek apike mutlak apik. Apik.
Wong nyatane tenan pertama ketemu Bilqis iku ngamuk. Kowe iso ketemu wong ayu ngamuk. Nabi Sulaiman iso ngamuk. Kok gobloke ngono wong kok nyembah srengenge iki ditaklukno secara hujjah. Sampai Bilqis tak taslim terus aslam tu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang Nabi ini ora kena ditiru karena tadi Nabi ku wong soleh sing mutlak sing maksum. Nabi nak majelis taklim iku ya terbuka. Bahkan Nisaul Ansor nak takok Nabi ku ya tenanan sampai Sayyidah Aisyah enggak ada wanita yang sebenci kayak Nisaul Ansor. Wong kok takok bojone wong, mesti takok kanjeng Nabi lho. Ora istilahnya ora takok Rasulullah takok bojone. Nabi malah bela orang ngono sak nikmatin Nisaul Ansor. Rapi wong wedok Jadi rasa isine gak menghalangi dia memperdalam agama. Terus kowe ape mbok tiru? Ono majelis taklim wong wayu ayu terus kowe mbok ngarep. Mbok ulang. Kowe mesti apal iki ayu kowe. Sing mbok apal iku ora kok materi napa? Gak wae. Kowe wong mikir kowe ora nabi. Imanem iku sepiye kok. Jadi malah aku nabi mulane ono teori sofia ono kias ma'al farik. Ono kias oke, kita sepakat Nabi itu melakukan, tapi dia Nabi. Nabi itu dikawal hidayah pengen. Karena aku dikawal apa? Kawal sahabat. Nah ini kan, yang seperti ini pasti ulama itu bilang saya, karena kalau mau istimbat, misalnya bolehkah seorang lelaki mengajar perempuan? Secara riwayat boleh, karena Nabi juga ngajar perempuan. Tapi terus gue istihad, maka siapa saja boleh ngajar perempuan. Loh, Ustaz Mesum ya kan ngawur sembrono. Ya serau sama nih ngono, sebabnya keadaan Nabi itu mulang wong wedok, nyen wedok perlu diulang. Sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Terus nak nyarai ngono wae ora usah. Ya sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Nak mulang mbek selamat kok ta'arud, ya milih selamat. Sing mulang ora kowe tok, ustaz ora kowe. Kok jare digelekno guru sing umur 72 tahun. Aku sahabat cek gede kok. Nah saya ulang lagi, yang seperti ini ulama pasti ragu. Makanya bilang kultu wa indi, kata Sayyidina Umar, kalau anda ragu dalam beristimbat, katakan saya kultu. Sehingga kalau nanti salah anda tidak diisnadkan ke Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa seperti itu kalau isi istimbat, maka menurut Allah dan Rasul begini loh, barang salah kalau isnad noneng Allah. Makanya sebetulnya mengatakan saya itu lebih sopan karena jaga nih kalau salah itu jelas yang tanggung jawab tersangkanya. Memang ya ada resiko, misalnya uang nak sing atine pas-pasan, ikhlasnya pas-pasan terus jadi anania jadi ujub. Tapi insya Allah kita orang potongan ujub. Ngujubi kue udah gopo, paham? Kadang-kadang nak saya kan mungkin potensinya ujub. Lah ngapain ujub itu niat ujub? Kalau buatan terlintas kalau ujub. Makanya saya ulang lagi ya. Lah kayak seperti ini, dari hadis kan Nabi itu mencintai 3 hal, 1 wewangian, 2 perempuan. Terus mbok mafhum, makanya penting, pecinta wanita itu penting. Sebagaimana hadis ini goblok ewo. Yo wis, iku cangkemmu sing ngomong ngono cangkemmu. Saiki Nabi ku awal jadi nabi karena beliau jadi nabi sausi zaman Fatrah. Ngono ben kowe ro bedane mbek nabi. Ajane karuan bedon arep terangno ya ora paham. Rungono mesti nabi jadi nabi rak bar zaman Fatrah. Zaman selama sekali enggak ada nabi. Ini 600 tahun. Kok nabi diutus anggap aja lahir itu 570. Berarti diutus tahun itu 610 gitu. Rata-rata orang hitung Masehi itu pertama jadi nabi berapa? 610 gitu. Karena rata-rata penanggalan kita itu nabi lahir 570 ya sekitar ya, terus jadi nabi kan 40 tahun, berarti pinten 610. Kalau saat ini kan terpaut sekitar pinten 1400 ya. Kan sekarang anggap aja Masehi 2000 pinten 18 ya, terus Hijriah ini 1438. Anggap aja saat ini kan terpautnya pinten 1400. Bener kan berarti napa? Mau kula hitung pinten 610, berarti kan tafawutnya pinten 1400. Ya tafawut global ya guys. Kurang Nabi itu kan pertama jadi nabi di zaman Fatrah. Dan perempuan itu ada masalah-masalah pribadi yang enggak diketahui oleh orang lain kecuali oleh Nabi.
Sahabat enggak ada. Riyen kados Ki Fuad Ki Misbah ora ono sing aran Risalatul Mahid ora ono. Nabi gawe ajaran rupane salat terus wong haid iku ora oleh. Ning poso kon kodok ning salat. Ora napa? Terus jilimet meneh. Haid iku ana aqallul haidi, ana aksarul. Ana adatul. Iku rungokno tenan. Wong kula nganti sakniki tesih mucal Musnad Syafi'i kalian lari-lari saran. Wis rungokno. Bayangno zaman awal lho, ya coba bayangno saiki wis ana pondok-pondok sing ana kitab Risalatul Khair, ana gambare barang macam-macam. Oh ya kok ana sak nganggur gambar. Putahe wabang gambar spidol abang nak rontok. Napa ki Mas Bah? Nak askon monten wis mau seru. Coba ana sing aran ya do kanca kula. Sering tuh tuan pada. Lha ki roh dhewe ada gambar. Ruwana ya. Saya kira orang wedok pas haid oleh sholat orang, gak jawab ya, gak boleh. Problemnya adalah tidak semua haid itu standar. Akhirnya Nabi mau tidak mau perempuan itu tanya, ya Rasulullah, saya ini mau tawaf tapi saya kok haid. Nabi kadang ngendikan ya datar. Inna hadza syai'un kata bahwa ala banati Adam yes. Nduk ke haid itu rasa ngeluh, rasa macam-macam. Isiku sesuatu yang ditakdirkan di banati napa? Adam. Cuma ya karena kamu haid gak boleh tawaf. Kebetulan ini masih normal karena yang tanya Sayyidah Aisyah. Tapi ada perempuan lain namanya Hamnah. Itu tanya Nabi gini, ya Rasulullah saya ini ahrokuddam. Ahrokuddam itu harok itu ben sampean yo ngaji fikih, ben roh fikih. Karena ini dibakas Quran bahwa salunaka apa? Adil mahid qul huwa anapa? Adan fa'tazilun nisa anapa? Fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta anapa? Yat. Dan haid ini penting sekali karena ini bisa penanggalan sholat juga penanggalan tolak. Ya napa penanggalan? Kowe ngloni bojone wong sing wis dipegat, mbok nikah itu sah ngenteni beberapa kali masa haid. Selesai. Ini penting sekali bab haid. Bab haid penting nak gambare mbuh wong sing gambar barang. Terus perempuan ini tanya gini, ya Rasulullah anak imro'atun ustahad. Saya ini perempuan yang ahrokut dam itu banyak sekali. Kata Nabi, innama hiya raqdatun min raqadatis syaiton. Itu ndak haid. Raqdah itu pokoknya penyakit. Gambar tak kayak terjemah singkat. Gini saja, kalau kamu ngalamin itu sumpel. Nabi kemarin masyhur kan inna wa la yastahi minal haq. Nah, Nabi ketika ini ya vulgar gitu. Pokoknya kalau ngalami itu ta'assobi itu kon apa? Terus tadi kan nyoptek. Itu lebih dari itu ya Rasulullah, sudah saya softtek masih jebol. Terus fasyud dia kamu cancang softteknya. Nabi itu marahnya nanti detek. Nah ini bayangkan di awal Islam itu tidak ada ustadz, nggak ada pondok, nggak ada gambar haid. Sing abang, sing belum ada ustadz nganggur sing bidangi haid. Belum ada majelis taklim, rongono muslimat, rongono fatayat, rongono Aisyah, rongono macam-macam. Terus takoknya itu mbek sapa jajan? Mesti mbek Kanjeng, mesti bener ya jelas. Engko mergo nek ditakokno wedok liya jek takok liya. Takok liya. Ujung-ujungnya terakhir takok. Jadi engko lempar-lemparan. Karena apa? Haid dan nifas. Nak cara mriki napa? Mus nak darani istihadah. Di istihadah. Wong Jawa-Jawa lah darani istihadah gitu. Orang ana bahasa Arab ya, ketoke wong awam ora darani ya. Ini rukun. Saya ini kan punya banyak santri perempuan. Itu sering istri saya juga tanya. Ada beberapa mbak yang kadang haid itu melebihi 15 hari. Saya dulu pertama ngiyai malah ada mbak yang seumur-umurnya itu istihadah. Nah itu kan butuh jawaban. Dan zaman Nabi hanya Nabi yang bisa jawab. Akhirnya Nabi jawab seperti itu. Nah, di antara jawaban itu gini Gefa, dan itu saya fatwakan di mana-mana. Makanya saya mohon sekali yang ngarang bab itu disederhanakan lah. Jangan bulat-bulat kayak gitu. Ono kompetisi kan. Ini kan ono kompetisi nih. Abang wireng askon. Kok musuh? Askor rapati abang. Berarti sing khat sing askon. Nah askon monten be askon ramonten sing menang ya askon monten. Kan ono kelas mene nih. Tapi mana yang diputuskan khat, mana yang tidak kan. Nak sing para spesialis kan
Terus Nabi ngendikan gini Pak. Itu sama cari nanti di bab istikhadah di kitab Nabi ngendikan gini. Nduk, nak kowe ngalami keluar darah terus, ya tadi nganti akbaru aksarul haid, nganti melewati apa? Aksarul apa? Haid. Umumnya kita kan meyakini aksarul haid berapa? 15 ya. Tapi adatul haid kan 6 hari. 6 apa 7? Umumnya kalau di Magelang gawe adat 6 sampai 7. Ojo muni 7. Ora melok haid. 6 ta pinten? Buat ini kita izin terang, makanya pulau itu kepentingan terang. Ya anggap 6 sampai 7. Terus Dawe Nabi ini, Dok, kue ngambil haid, hari haid, maksudnya yang diputusno haid itu diputusno ora sholat, ya diputusno ora poso. Karena kata haid ini kan bagi orang alim itu langsung punya mafhum. Dok, haid wae sesuai hari sing sedurunge qobla ayusi bagi ma asobaki. Putuskan saja haid kamu itu kayak hari-hari sebelum kamu mengalami penyakit apa? Istikhadah. Intinya misalnya punya penyakit itu Februari, Maret, terus begitu. Ternyata zaman Januari haidnya dia 6 hari. Ya sudah kamu ngambil 6. Terus ya ngene Dok, ngene terakhir Nabi ngendikan gini, sama siapa teknya? Kama tahibun nisa'u fatahayyati. Yes koyo umum wedok haid fatahayati, ya begitulah hukum haid kamu, paham ya? Artinya kalau Maret dia selalu keluar darah sampai 20 hari, 30 hari, April juga gitu, dia disuruh ngambil zaman belum kena penyakit, itu kenanya berapa? 6 hari misalnya. Atau kalaupun lupa, ya sudah takut umumnya orang, umumnya haid wong normal itu berapa? Kama takhidun nisa fatahayat. Ini penting saya utarakan karena sekali dikatakan haid itu hukumnya banyak sekali. 1, dia nggak boleh sholat, 2, nggak boleh puasa, 3, nak terus ora oleh keloni. Ini kan jadi dikatakan haid ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya haid, berarti cawe itu istikhadah selawase ra sholat, wong selawase ngetokno gede. Itu kan ajaran sesat. Mana ada orang nggak sholat selawase mau perkara mengeluarkan haid, kiai ini geblek darah nih haid. Mulane akeh wong ora daftar dadi wong alim ya kan ruwet. Daftar kiai itu masih gampang, bebo khusuk tahlilan iso kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. Wong ngetes sampai takok sing bulet, kadang ngetes. Nak takok bodoh kok akali kenel, nak takoke setengah alim. Mau apa nyolu cara Jawa. Lan jogepan gedeng ulama, saat ulama wis wong do bingung, cukup bingung-bingung dong. Ya kalau nak takok iku ulama kiai mulya diajane mulya ulama. Tapi aku tetap nyucuk kiai ilmu. Mergo manfaat kiai betah tahlilan betah. Wiridan betah, ngimami traweh betah. Kiai ulama ra betah, ora ulama ora. Parah ulama. Kena ben salat di Basali cek bae balik man. Basali jok sepos nak salat iki. Nggo mobil serenan. Golek masjid sing pun badhe komat. Golek masjid pun badhe komat. Itu tengguri gelar saja. Tadi mau mikirin mobil. Terus imamnya salam itu nggak mobil malah bodoh. Dulu saya itu janggal. Mbah Mun dia nggak nak tindak sama santri itu nak tindak kok cek khutbah itu terus nol sampai nopo apa menjelang nopo sholat terus wudhu kemudian terus sholat. Dulu saya itu janggal. Kenapa sih ulama-ulama gitu? Meskipun saya melakukan itu ya, tapi kan kalau saya melakukan kan karena beling, memang saya itu ya beling kalau sholat sering di belakang. Ternyata itu memang sunnah bagi ulama yang karismatik itu sunnah. Kalau nu konco tenan, kalau konco akal. Nilai lekman gak kenal, konco kelak. Mau jadi dia. Tenggundan itu 4 kilo dari dalamnya Mbah Mun Gondan. Pas khutbah, Mbah Mun rawa-rawa, neng sofawa, runtusan berlor. Coba bayang, kiaimu kan sing roh goblokmu, roh naifmu, roh nakalmu. Saiki kowe munggah-munggah mut bayi. Gak runtusan. Iku berjumatan. Kok tak boleh Gus bangun Jumatan iki ra kelarang. Ki iso bayang nang bayi bangun Mbak Arwani. Semenjak itu kiai ngerti ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib. Mbok piye ra janjian rembukan sing ngene enak Jumatan go buri. Iku mergo ngenakno napa? Khotib. Dene khotib PP mlepuk macam-macam iku kok aman, bebas ya bebas.
Jadi aku terus rawuh yo. Jadi wis iso bayang. Mungkin nak Mustafa ngutbe aku jek wani apa donome, malah tuwa dhekne umure. Tapi ini Mbah Mun sepopo karismatik, terus gue ngisor, terus khotib kan enek bareng. Khotib ora sekedar ngomong munggah bareng. Oh runtusan kan, gak setruk ke apik. Terus aku, oh nak ngono sirine, makanya kejut. Lah ya ini cerita. Terus ada kejadian basal seperti itu, Mbah Mun terus ke istihad, kesunatan Jumatan go guri, anut basal yo ora iso maksudnya iki cerita. Paham ya? Iso enggak kamu istimbat terus nyimpulkan demikian? Tidak bisa. Mulane kiai-kiai alim sing Qur'ane lanya, itu jarang ana semaan murid teko. Lha iku ora teko ora lanya apa meneh teko, malah runtusan. Malah batini diakhiri wal asri malah. Ora falahu ajrun ghairu mamnun tapi fatawasum lagi. Nah, kalau di era Mbah Sahal saja ada istihad yang kita sadar kias ma'al farik, di era Mbah Mun ya begitu. Apalagi zaman Kanjeng Nabi itu ada potensi kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farik, ada pemisah karena Nabi ini spesial. Sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatan sholat itu sofa amal ya sudah seperti itu. Tapi wong alim-alim kok seburi ben iku urusane wong alim ki aja melok. Wong kula ora mbak Abe Gus Koyu mak alim-alim wong langsung Kiai Mansur. Nah, Jumatan lho guru awal pager. Ngger salam ya terus. Kudu. Aku dhisik janggal. Bareng wis ngalim terus gak janggal kan padha ngalim ya akhirnya ngerti. Engko kula nate disuwani khotib. Khotib dengan kula nate ana siswan kula. Gus. Ngapunten Gus, kula niku khotbah kan. Sepunten Gus kula khotbah jenengan jare sapa khotbah? Aku ora tahu kok aku. Oleh muni piye, Mas? Nggih matur nuwun aku. Yakin. Nggih matur nuwun aku ngoten. Wes kaya sing pede yakin ra tahu. Sementing aja suwi-suwi sing wis mudeng. Masih ora paham plan nak suwi temangkel. Nggih Gus, mboten. Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngedikan saya ditegur, dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba? Jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Cara kene saiki kena HAM, kena semprinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe apa ngias no Nabi cacilik niru Nabi Aisyah. Cacilik setruk iki yo. Bocah kok ngono. Paham ya, Mas? Kamu boleh berdalih aku ngamen cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah oke, mungkin secara halal nggak masalah, secara halal dinikahi orang demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu yuk, apa contohnya? Sapu tangan itu mati itu buka. Wah itu saat dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu, kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya misalnya. Misalnya mustakmal di fikih. Ki Misbah wudhu misalnya, dengerin ya, Ki Misbah wudhu. Cipratan dari wajahnya Ki Misbah kena tangan yang sudah wis tak nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudiro mukhalifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Tahoyur. Tapi kata Aisyah, zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah junubun, kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin.
takoturnya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah? Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah itu garwane Nabi tapi ya serodok. Oh ya sahabat ya ono takok ngene Mas. Ya umal mukminin. Kula niku ndek bojo ayu. Niku nak ngambung bojo iku batal poso. Jadi iki remokno. Jare udah gitu lucu. Aja takok aku. Mari Nabi aku pas poso ora tau ngambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso itu Aisyah mergo ayu. Ya ini cerita. Mbok Maimunah apa sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya tak kok Sayyidah Aisyah ya ummul mukminin inna wa la takhiyunal haq. Allah itu kan tidak malu menghentikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya Nabi qobalani Rasulullah bahwa sohem biasa Nabi pas puasa ngambung aku, tapi Nabi ya tetap puasa. Itu artinya kan coba kalau nggak ada Aisyah, ya kita kok sombong. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulangi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah itu detail kalau menghentikan. Kuntu ufarriku mani yamin saubi Rasulillah wa shollafi. Nabi itu kalau habis junub, terus ada mani yang tercecer di sarungnya, itu nggak perlu dibasuh, cukup ufarrik itu tak keroh. Terus Nabi sholat dengan baju itu, sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i al-mani napa tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Aisyah. Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan, dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo wis ra bakat pinter. Tapi misalnya bojone sing kene kabeh, kan wis ra bakat pinter. Nggih wates sing lanang itu empuk ora tau duwe dhuwit. Pokoke riwayat itu seputar duit. Jadi mbah bojoku iku boleh Nabi. Aku nganti saiki ora tau jenenge duwe akeh. Gak tau riwayat tahajud kek takona ae gak gelem. Bojo kok elek. Mulai aku ngene bojo zaman akhir cek ya Allah ya. Ngenang bojone mu urusan sitok. Bojomu ngono. Aja rasani ngarep ngakeh haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah bos 2 tahun seneng untuk warisan badan iki melarat malih. Aku bolak-balik suwane wong itu. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duit. Cuma kadang dibahas halus muni rezeki, tapi maksudnya yo muni rezeki wis bahasa kamuflase artinya yo. Nah Aisyah boten nggih Pak. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batal atau ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, kalau sama Aisyah hormatnya, yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jadi Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siamu mutatawi amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak. Apa namanya puasa sunat? Terus takok sing sahabat tabiin tadi, mosok ngoten ya ummul mukminin iya. Nabi ku tahu esuk-esuk kok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi mazhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu tidak wajib nginepno niat asal urung sarapan loh. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh asal bar subuh urung sarapan atau ngopi, bar ngopi ya ora oleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa tuh? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya ummul mukminin dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi itu niat poso. Bareng ono seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sari. Terus menikot dini ini, maksudnya wes nanti tak pangan. Intinya terus membatalkan. Jadi aku roh Nabi poso sido yo tahu bolak balik, ras sido yo tahu bolak balik. Terus amak ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras. Dari siapa coba? Dari Aisyah.
Kowe iku bojo tenan, aku donya akhir. Lah senenge Nabi nang wedok kaya ngono iku. Terus kowe maca hadis iki, Nabi yo seneng. Bocah gobloke ngono iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo nu termasuk dua pikir rodok bejo. Kulo nu sering nggih desa wani tiyang mau takok ngene ya rodok kurang ajar ning takok rodok kanca kula dadi wani kurang ajar kula. Gus, kok saged iki bojone jenengan ngaji mbek jenengan nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku yo mrene. Dekne ku wis pengalaman, kiai diwae mesti dadi goblok mergo bojone. Kula Abek Pak Hasyim Muzadi di antara pidato sing kula kenang mesti to. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Godene di kanca kiai iso maca Fathul Wahab maca Fathul Muin. Gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawe. Akhirnya dadi wong goblok nganti mati. Mergo anggere mulang kok ndak kowe nak mulang terus warak. Terus suwen dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone akeh. Akeh mboten. Hafiz sing rananya mergo bojone kok akeh. Kula di kanca hafiz sing rananya tak takok niku anggere terus. Apa nak deres terus anak warak. Wah, kula syukur bojoku ora jenis sing iki. Ora jenis ngono ya tak kobal apa minta. Jadi dari cara Mbak Hasyim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojo. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok jadi mergoblok. Nah, iki sampean. Kula punya cerita lebih ekstrim dibanding itu, tapi kiainya lulus, ya ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kiai, jadi tahu santri ini mau 20 atau 30 akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa, di depan ngomong jenggoten yang ngikut Mustafa, jenggoten khusyuk maksudnya. Oh khusyuk ya maksudnya Mustafa. Iku anak sing cilik, umur 30 mah jebrek nang ngarepe meja. Ngaji terus. Ora umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning omah gitu. Iku mboten diparani ning. Ning musala iku diparani. Umumnya bojo ngono lah nak ngamuk kan ngenteni. Iku ora diparani, anak jebrek nang meja. Piye? Mane bojomu sing saiki wis apik. Wis maju lah. Oh, bojomu ngeri tenan. Mane kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ra roh, pokoke saiki penting ora. Mbok sampean nek karek pangeran sing roh. Imam Sibawi. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawi darani Sibawi iku mergo mambune kaya apa? Wanteng Mas. Wis ora ambune kaya apel, Mas. Ra aku ya, Mas Sibawi ora kaya ambune kaya. Kabeh wedok wedan jenenge Imam sinten. Iku wanteng lek jek enom. Pas dekne alim pas umur-umur produktif sekitar 36 32 alim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya menulis kitab iki dipindah. Iku nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab. Cara bahasa Indonesia kaya Injil. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia iku muni Alkitab kaya Injil Mas Brono Mas Bawe. Mari dene ra wong Indonesia. Kitabe ora ono jenenge ya. Oh gitu. Cara bahasa Indonesia gitu. Singkat cerita itu, bojone wis marek-mareki wis beda itu tetep ngono. Wayu ada bojone. Wayu kok ora elek yo ora. Saya lek mendureng tempe terus tambah elek. Terus saya bojone mikir, aku nganti dibaroi mergo barang iku kitab. Suatu saat paginya misalnya itu kertas entek gue ngarang, mau pasar betul gue napa? Nah saya kata butuh kopi, mau pasar ya tuh. Dobong kita, pikirannya, yang menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. Rupa-rupanya wis dino kok. Kok Imam Sibawi kita pun tak apa. Gara-gara kitab itu ora tau ngurusi aku. Dipegat bojone, mangsane kok ora milih. Imam Sibawi ngaboti kitab megat no. Imam Syafi'i gini. Imam Syafi'i rawani rabi wong gede, rawani rabi ning dari Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut.
Dadi dia tak rabi ngomong ngene iki kena mbok tiru. Dia tapi ganteng, syaratnya itu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam terkenal. Ngomongno ngeten, diumumno. Sapa sing gelem rabi mbek aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat yo siap ra tak urusi. Wong aku sibuk mul. Terus syarat ketiga, kegiatannya gawe ono jajan aku mulang santri. Dadi syaratnya. Dadi syarat itu pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Karena ana wong ngaji tapi dadi kei jajan. Senenge gawe jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu ya min ahlil khairi wasolah siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Yaiku nganti sepuh tiap ono santri teko dumi pokoknya iku gawene jajan ngene layani gawene jajan. Terus diulang ngaji ngono nganti kapundhut. Saiki mboten. Dadi wong dhisik saking senenge ilmu, bojo iku digolekno kriteria sing nopang. Saiki ora. Mulane ditakobal wa bina minkum takobal ya karim. Ulun susah. Wah, akeh wong alim tuntas yakin gara-gara sitok tuntas pur. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin. Misale ning dunia hafid sing rodok lanyah akeh. Ilang gara-gara apa? Hilang. Jajal lah sing latihan omah-omah. Latihan omah ada istiqomah nggih pengajian apa ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya wong alim apike iku untuk ning sing anake kiai sing wis tradisi berjuang relatif gampang. Tukarane terkendali. Misalnya tapi tidak harus ning gede. Pokoknya ya sing di tradisi berjuang bahwa hidup itu biasa berkorban untuk apa? Berjuang. Kalau ndak itu habis. Kalau lu ngerasa non, tapi tidak harus anak gede betul, makanya anak sholat. Engkau nak misalnya sholat, pokoknya anak PKI, pokoknya saya angel. Pokoknya yang penting ngerti pentingnya nopo. Aku lalu ngerasa non, saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini, subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji. Besok saya ngantor, ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya bapakku. Terus Kemisnya ngajar. Kalau Kemis ngajar di Sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan iki ora pati roh. Aku yang ngomongin anak kiai, yo dikeramat dhewe aja ngenteni keramat. Dadi kok ya pokoke padha uripe. Mantara kula bojone kiai kudu dikeramat dhewe, nek ora wis takobal wa minkum takobal ya. Nah ini kan ya seperti itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya tuh heran sama Aisyah gini, saya tuh punya Musnad Ahmad ini. Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid tuh ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid tuh kayak kuat. Yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah menangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayangno di bojomu ayo. Nara nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah, cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu tidak harus nginep niat. Buktinya Nabi pernah puasa setar setelah ada informasi nggak ada yang dimakan. Coba kalau nggak orang bener-bener sholihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono ora ono sarapan dikis bulan ayo Pak poso. Kabeh kersane pangeran. Bujum nak ngomong ngono kadane aku tak kei duwe yakin. Oh tak dia yakin. Sak wis kapan ae terjadi, tapi aja bodoni lho.
Oh itu garwane Nabi itu beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sama tak cerita tadi. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu iktikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari. Sawari itu semacam pegangan-pegangan jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya iktikaf di masjid. Sekarang hitung saja Gefwan. Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka, dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang nggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Neng bab nopo ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Wong kecangkeman wong itu. Dan luwih kecangkeman bojone mergo roh elek. Tapi Nabi digarwa songo, semuanya menjadi sholihah, hafidhah dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar ning dinggo wong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis Iqamatul Haq. Sampai nggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa? Qatalatu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah ijtihad, kita percaya Sayyidina Ali, ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya. Coba sama lihat di hadis-hadis. Wiridan yang saya baca kalau ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa ta'ala ada khalqi wa ridha nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba, andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang nggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya, bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bojomu di kenangan ini tau aku takut. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe. Jadi Sayyidah Aisyah. Nabi nek seling pengiran, aku rak wis ayu gak kanggo. Ayo saya ayu banget, ayu banget. Enom. Wong jenenge Humairah, wis ayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu malam. Malam berarti cara kene mati ngalor ngidul. Terus melumah. Iku Nabi nek wae salat ya numanis. Dari Sayyidah Aisyah. Makanya pas jadi bab fikih, boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah Nabi itu kan, Nabi ora engke koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar nggon salat. Wong engke pol umat Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar nggon. Ya mau ditunggoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir. Dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana nggon. Tapi ora tau ono wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esok disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten engkek ngoten, Kak. Ora duwe kamar kon. Ya kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah turu cek nglekot. Nabi salat Allah. Nangis nah. Wali nang Aisyah. Jadi Aisyah, aku tak terusno turu. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor kakinya apa cara gitu. Dipanjangkan itu. Nah, engkau nak Nabi apa sujud lagi tak tarik. Tak tarik kan Nabi bersujud tak sujud dong menang. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh bojomu lah salat kerabat ngono mikir. Oh ora mungkin ke padha mek Nabi ku semua. Mulane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa. Mulane niru paling Nabi salat madhep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan wis ngono-ngono tok. Gak mungkin ke niru. Iku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat kamu, ada orang tidur kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab inna ma yuridu yutiba amkum muridsan apa halal baiti wa yutahhirakum apa. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna
fala taqdurna bil qawli fayat ma'alladzi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam ma'ruf. Terus wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atuz. Coba garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Wa qarna fi buyutikunna. Mereka itu ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat kurna mayutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggalkan dengan metu, sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Saya eling bojo liya terus sampai marani bojo liya. Nabi aku wis rada bosen dari Aisyah. Walhasil singkat cerita, Aisyah itu yo wedok. Ditututi. Dan Nabi sama sekali nggak tahu kalau ditututi sama Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baqi. Bayangkan jangan Baqi yang sekarang ya, banyak listrik, banyak macam-macam. Dulu. Artinya, anakku saya kan bantah, kok iso ora roh padange ngono, cak goblok e ngono. Jaman dhisik kok bayangno. Aku tak uang pekelek. Kula sering bantah wong elek-elek. Kok iso Gus ra konangan ramene ngono. Wes repot-repot. Nah ini kan saya masih menerangkan bahwa biba ilayya min dunyakum atibuna wanita. Waktu itu mbok pahami seneng wong wedok sunahe Nabi terus mbok tiru seneng sing serampangan. Singkat cerita ditututi kefat, ditututi. Ternyata Nabi Morobaki itu Nabi penuh dengan kepanikan, panik sepanik-panik. Ya itu khasnya orang soleh, khasnya orang soleh itu kalau ingat akhirat kan ya mesti panik. Terus ketika mau masuk Baqi, assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa inna insyaallah bikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan, assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa inna insyaallah bikum. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu kayak metu. Dia tetap tinggal tuh, kadang malah mantul di kancing bar sama mlebu. Jadi mana mungkin bojom jadi dokumentasi hukum. Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi guys padha dene. Dadi bojone ya ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye ngene. Wah esuk tukaran karo bondo terus noy nganti mati, paham gitu. Makanya Nabi ini, kenapa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Hei para istri Nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa Rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita di sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma' alaih itu dua. Satu para habaib dzurriyyah, dua azwaj. Apa? Azwaj. Karena azwaj ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib dzurriyyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah. Paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak besar. Begini, Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya, kalau bahasa halusnya itu intakola ila rofiqil ala. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa? Intakola ila rofiqil ala. Bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil apa? Ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rohimahullah, misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila rahmatih gitu. Kalau Nabi apa istilahnya intakola ila rofiqillah. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah dipahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng Sidina, gak cocok. Ya biasa lah orang cocok. Wah, Mustafa kira cocok, ya cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, kira cocok lah ya. Awori biasa. Jangan kira aku tuh sawar gue itu cocok ya enggak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya ora penting gedeng. Ya biasa wae no. Kanca ngaji biasa.
Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini, "Jom, saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam unaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu." Itu kan masyhur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi gak mau dahar, kata sahabat, dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah, apa saum itu haram? Saum itu bawang merah maupun bawang putih. Kalau bahasa Arab yang saum basol itu. Kata Nabi, enggak, bawang itu enggak haram. Cuma saya beda dengan kamu. Saya ini enggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan bau. Fa inni unaji malam tunaji. Fa inni unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Maknanya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebun. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun tidak haram. Meskipun mungkin tidak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara zuhir saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, semuanya saudara Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, semuanya saudara. Itu pas bawa siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba, mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak? Pak kok mati zaman urip aku loro kemudian buat tingkat mati mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih, utangi beres kok sih. Anak-anak warisi sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai siwak. Kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi mandul. Nabi karena sudah sakit sekali enggak ngendikan mandul. Sama adiknya diminta siwak kamu tak pek. Dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Kok keras? Ulayinu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya talin? Saya haluskan. Terus dicopot digegeti siwak kayu itu ya. Udah duluan araf itu. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah sampai Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali, dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki. Ludah saya ada di ludahnya Nabi, karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalyen, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa wa inna riki lafi riki, kata ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah. Nah, sudah Nabi mau ngendik. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah, itu kan di kamar. Ada keluarga yaitu Abdurrahman dan keluar. Kata Nabi, saya panggilkan Ali, saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam ahli hadis. Bab manaqibi Fatimah Zahra. Manaqibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal, kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kabundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya Sayyidah siapa? Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya Ahli Sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur zaman tidak cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur Sayyidah Aisyah kan naik hitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin qolaha adalah Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang, paham ya? Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya.
Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nabi kata Nabi, ya Nabi, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhukon, kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu Sayyidah Fatimah, orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepat dulu. Itu kalau gak orang soleh, wah darah ini, saya ini loh kasus semua sakit. Tak hormati saya ini untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Dari tobat iya melakukannya itu ingin. Terus kan nerusno kan, mus bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur, cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarra ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarra ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa. Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi, maka saya senang sekali. Juga itu kalau udah orang soleh kan. Nah, kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia, masih Ummul Mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah, saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar, tapi jangan bikin pusing, wanisa siwaha kasiro, ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah, mangkel dia masih ingat, komentarin. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah, tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi ganti yang lain. Wanisa siwaha kasiro, perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali enggak karena perang Jamal, min awalil amri ini sudah apa? Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah, sampai beliau wafat itu kalau menceritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah, enggak ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sidqon, Nabi kita benar Nabi yang benar, sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, saya tapi ingin sholat. Artinya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah, karena dia tidak cocok Ali, Nabi minta ke masjid, yuhada bainal Fadl wa rajulin. Semua kata Ali diganti rajul, dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid, yuhada bainal Fadl wa rajulin akhir. Enggak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulanya kena gedeng wong mau nyebut itu ono sanate. Jadi mulanya terus ya gedeng wong ora usah sebut apa jeneng. Yuhada binal Fadl. Fadl itu saudaranya Ali, Fadl bin siapa? Bas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah. Itu enggak, yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa baina rajulin akhar. Sampai singkat cerita suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdullah bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Husam, yang saudara-saudaranya, man rojulun akhar. Rojulun akhar itu siapa? Aisyah enggak jawab, yang jawab Sayyid Abdullah bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Wah, jadi kaidah ahli hadis kalau ada disebut rojulun akhar itu. Sayyidah Fatimah itu aslinya rapat cocok sama Aisyah, makanya rata itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Hal. Gitu? Hal itu Khadijah. Yang dipakai dalil atau haul. Tapi kok bisa untuk dalil kok kuno barang ya Rara. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Nyanyi beliau wedhus semuanya makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarga. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang. Yang saya ingkar kan dibahasakan haul. Saya tidak tahu apa ada haul masih. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementara ngojo kowe cuma kholi terus wae ngel-ngel wong. Lara di umat kok napa? Aneh-aneh. Hal itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus itu tua sekali, sudah mati lah. Waqat abdalakallah, dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya. Gue rasa bakat sing wis mati.
Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan dia tua wong. Di nikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbah Mun, ini ada sanad musalsalnya, semua guru-guru kita cerita. Mbok nak guru sipir ya ora. Nah, terus Nabi itu ya unik, meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkel sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh warai Fatimah, kowe kepengin Aisyah menghentikan komentari ibu? Nggih ya Rasulullah, wong gak men komentari ibu. Nabi yang mengloroi Aisyah kan masalah kan. Mergo bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi ya pinter mah dari didik Aisyah langsung, wah ini masalah ya. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. Ya soalnya pinter, pinter, satu terang, pokoknya pinter. Kandani ini Aisyah bin Ramen ngomong-ngomong. Kandani seperti ya Rasulullah. Ibuku lebih hebat timbangku. Ibuku itu rondo untuk Joko. Kowe ayolah iku piye-piye iku perawan untuk judo. Hanya Aisyah diingatkan sisi. Coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dekne iku perawan untuk Nabi sing wis judo. Iki eling terus Aisyah iya. Semenjak itu 100 komentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah, karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah, itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu tidak masalah, cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, kowe kan orang duwe seni, wong roh kowe kepen ngamuk, kere ben wayo, aneh-aneh modele. Ayo mulai. Nah ini kembali tadi ya, jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan itu kayak senengnya kita pada perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang haid. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum haid? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang haid. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang haid sampai digambar. Nah ngarangnya haid apa? Jangan digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Budi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang lanang kabeh. Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang diriwayatkan Hamna, itu ada di gitu saja. Kalau suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok niku istihadah ifat suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu, ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa, terus dia keluar darah terus sampai berbulan-bulan. Ya sudah, setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari, ya itu jadikan hari haid. Liannya dihukumi apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngintikan fatahayyati kama tahibun nisa. Atau jadi ini penting saya utarakan, lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda berdalih ikuti Rasulullah, oke lah, kalau sergi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa. Tapi nak murid niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nak didokumentasi dolla wa adolla sesat dan kok hukumnya orang yang bener kok dia kok didokumentasi. Nah, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? Li anna kullama kana lillah seperti ini kok. Wa hadhil khisalu allati waqa'at napa? Li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar Senawi apa wa hadhil khisalu alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhir
atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li anna kullama kana lillah laisa minat dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat. Kita punya rumah, benar numpang ning wong liya ngel-ngelo. Kita nganggo pakaian ben ra uga mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil Majalis Ar-Rabi. Ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Niru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik. Seorang lagi apa? Kias ma'al. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid sama Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah gue kan salah wis patah. Terus gue kepengen murid niru gue total koyo zaman Nabi ya beda. Gue murid itu api ya guru, tapi biasa wae. Kadang-kadang ra anut yo takon. Kok sarape ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasai gitu, Gemisbah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorogan sama saya. Sebelum sorogan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar As-Siddiq. Maksud sebagian mereka ya ada yang habib sorogan saya. Beliau alim, tapi ya tadi tetap tak kasih tahu. Kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin apa? Khalifatul Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatul apa? Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu punya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifata Rasulullah. Umar merasa tawaduk, jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Jadi Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau coba anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu apa? Sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan, yang pernah ngaji saya sorokan, yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu, sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit atau Nabi tersiksa atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal apa? Dibunuh. Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Da'ni adrib unuqah ya Khalifata Rasulullah. Lepaskan saya akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, kenapa demikian? Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi kita bunuh, kata si Asobian tadi yang orang sangat asobian. Abu Bakar pertama itu marah, ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi, Abu Bakar ketika ada orang yang nyoluh dia marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang asobia yang cara saiki loyalis. Apa saya bunuh ya Khalifah Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasul. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subba fi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ensofnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi, bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin ba'da Rasul. Spesial seperti itu, orang tentang mesti salah itu hanya. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang salah. Coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasul. Lalu biasa makan Mustafa Radhi turuti gayanya biasa kan kita celok suwi jebule oh suwi mut
tileman lu. Gayane wae khusyuk. Bolak-balik kula teko ring kene bane disambut ra. Napa? Lali kula. Coba ambek kiai ini semula. Nanti saulan pisan ketemu lali dan bedino murid kok bedino lali. Tapi aku yo ora gelo mergo lesa kali ahadin ba'da rasul. Wis ra gelo. Ngaku ra nabi bodoni biasa.